Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 27 di bulan Sya'ban yang menandakan bahwa 2 hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Benar Pan? Dulu yang rapi. Salawat dan salam senantiasa kita turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti jak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mengikuti petunjuk Nabi kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita harus menyiapkan apa saja ibadah-ibadah, amalan-amalan yang harus kita lakukan. Ada amalan wajib, tentu puasa, dan ada amalan-amalan sunnah yang memiliki keutamaan atau fadilah-fadilah yang besar. Fadzakir tanfa'u dzikra lil mu'minin, kata Allah, berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Juga al-insan mahalul khata' wan nisyan, hadis Nabi. Manusia itu apa? Tempatnya apa? Salah dan lupa. Maka majelis targhib Ramadan sudah menjadi kebutuhan, suatu yang harus dilakukan setiap pribadi muslim, setiap kita, agar ibadah
di bulan suci Ramadan nanti sukses ya, madrasah Ramadan yang akan kita jalani memperoleh hasil yang maksimal seperti tujuan ya dari ibadah puasa itu memperoleh derajat takwa atau menjadi orang-orang muttaqin la'allakum tattaqun. Tujuan takwa itu tidak mungkin terwujud tanpa dibekali dengan ilmu. Ya. Tujuan menjadi orang bertakwa itu tidak bisa terwujud kecuali harus dipandu, harus didasari dengan ilmu. Oleh karenanya kajian pada saat ini ya, kali ini fokus Abi pada penguatan bekal ilmu dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, para ulama salaf itu sudah menanti-nantikan ya bulan Ramadan ini sejak kapan? Sejak 6 bulan yang lalu sudah mengharapkan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan kita? Ya. Maka tidak ada yang selamat yang kita jadikan panutan kecuali salafus sholih, orang-orang terdahulu yang soleh yang telah meninggal, yang terbebas dari fitnah. Ya, maka kebaikan umat ini bisa diraih bila mengikuti kebaikan atau amal-amal soleh yang dilakukan oleh umat yang terdahulu. Sebaik-baik generasi khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi kata Rasul generasiku, Rasulullah dan para sahabat. Summal ladzina yalunahum, dan generasi berikutnya tabi'in yang mengikuti sahabat. Kemudian summal ladzina yalunahum yang mengikuti tabi'in, tabi'in. 3 generasi awal umat ini salaful ummah yang selayaknya kita teladani ya, kita ikuti bagaimana dalam menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin Allah, bekal ilmu ini sangatlah penting ketika seseorang hendak beramal, ya. Bulan Ramadan, ya, bulan penuh dengan kemuliaan, maka supaya berhasil meraih kemuliaan, bahkan bulan maghfirah, ya, bulan ampunan, Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa bekal yang utama yang mesti kita persiapkan bekal ilmu. Beliau mengatakan al-amilu bila ilmin kasairi
bila dalil. Wa ma'lumun anna ataba misli hadza aqrabu min salamatihi wa in qudira salamatuhu itafaqan nadhiran fahuwa ghairu mahmudin bal madmumun indal uqala. Kata beliau, orang yang beramal tanpa ilmu, al-amilu bila ilmin, orang beramal tanpa ilmu, bagai orang yang berjalan tanpa penuntun. Beramal tanpa ilmu, ya, seperti orang berjalan tanpa ada penuntun. Tuh, gak ada petunjuk yang bimbing. Maka sudah dimaklumi bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun, apa yang terjadi? Dalam perjalanannya dia akan merasa atau mendapatkan kesulitan, ya. Sulit selamat juga. Ya. Nanti aja Pak motonya biar lengkap. Nanti walinya nanya. Dipanggil aja sopirnya, suruh ke sini. Suruh manggil kok. Udah suruh tinggalin itu, karena mereka lelet. Bagaimana bisa selamat? Pasti sulit, kata beliau. Atau misalnya oke lah selamat, ya, namun itu jarang gitu. Atau kebetulan sesuatu yang belum pasti. Maka menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan dapat celaan. Nah ini, ya, itu qaul ulama siapa tadi? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian guru beliau, ya, guru dari Imam Ibnul Qayyim, siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, man faraqa dalila dhalla sabil wala dalila illa bima jaa bihi rasul. Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia akan tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipertegas ya oleh Imam Ibnu Taimiyah. Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia akan tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kemudian ada qaul ulama, ya. Al-Hasan Al-Basri, beliau juga mengatakan, al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin wal amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu aksaru mimma yuslihu. Fadlubu al-ilma talaban la tadurru
bil ibadati udlubul ibadata talaban la tadurru bil ilmi fa inna qauman talabu al ibadata wa taraku al ilma. Imam Hasan Al Basri rahimahullah berkata, orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Oh, salah jalan nih. Tersesat berarti. Jadi orang yang beramal tidak berdasar ilmu seperti orang yang tersesat, ya. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya membuat banyak kerusakan akhirnya tuh, dibandingkan mendatangkan kebaikan atau maslahat. Jadi tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Gemarlah pula beribadah, namun jangan sampai meninggalkan ilmu. Jadi harus apa? Sinkron. Ilmunya ditambah, ibadahnya juga dikerjakan. Tidak boleh salah satunya. Sebab kata beliau, ada loh orang itu rajin ibadah tapi meninggalkan belajar atau meninggalkan majelis ilmu. Rajin dia ibadah. Itu tadi kaul dari Imam Hasan Al Basri. Kemudian kita lanjutkan, ada perkataan dari Umar bin Abdul Aziz, ya. Bab bekal Ramadan ini tentunya bekal ilmu. Poin yang kita kaji, man abdallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka yufsidu aksar, banyak menimbulkan kerusakan daripada manfaat atau maslahat yang diperoleh. Jadi apa? Cuma dapat kerusakan. Sebabnya apa, Karena tidak didasari dengan ilmu, ya. Ini loh ruginya, ya. Hadirin Allah, para santri perhatikan, jangan ngobrol aja. Amalan yang bisa diterima, ya, coba ini jarang dibahas nih, tapi temukan pendalaman, penghayatan. Ternyata antum pahami betul, ya. Poin penting. Amalan yang bisa diterima ternyata amalan yang berasal atau yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang bertakwa. Tuh. Coba perhatikan. Amalan sudah pasti diterima. Siapa yang jamin? Ya, Binsan, apakah amalan dijamin diterima? Jawabannya pasti tidak. Tidak ada kepastian. Ini Abi temukan, ya, dalam mutalaah ini. Ternyata Abi Sobirin, amalan yang diterima itu yang dikerjakan oleh muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tadi di awal antum belum datang. Takwa bisa diraih syaratnya dengan ilmu.
Tidak mungkin bisa bertakwa kalau jahil. Nggak ada rumusnya itu. Orang bodoh kebanyakannya beramalnya salah tadi. Bahkan apa? Banyak merusak tadi. Maka Ica ini penguatan ilmu, ya, pengamalan adab, penjagaan amal dari perusak, tazkiyatun nafas, ya, sebagai fondasi kurikulum integrasi, ya, ilmu dan Al-Quran, integrasi adab dengan amal, kemudian didasari dengan iman. Maka lembaga ini tahun ini mengambil tema apa? Ramadan, bulan iman. Diharapkan kita akan mengkaji kitab secara urut. Secara apa? Urut selama bulan suci Ramadan nanti tentang iman dan cabang-cabangnya. Sebab mengerikan, ya, banyaknya gantung diri, merajalela fakta, ya, kejadian bunuh diri. Hadirin Allah, apa tadi? Poin amalan diterima bila orangnya bertakwa. Coba, nggak cukup beramal saja. Coba. Sifat takwa bisa diraih kalau tafaqquh fiddin, mempelajari agama ini. Surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Coba, dalilnya ada itu tadi. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima, tentu maksudnya ibadah, dari orang-orang yang bertakwa. Maka ibadah-ibadah antum yang dikondisikan ini kepaksa kepepet, itu proses pembiasaan secara kurikulum, ya, di pondok, di sekolah tahfiz cendekia adab ini. Tapi kalau antum tidak hadir rasa takwa itu, ya, nggak jaminan tuh amalannya diterima, karena Allah mensyaratkan, ya, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kembali Imam Ibnul Qayyim memberikan tafsiran yang paling bagus mengenai ayat ini, bahwasanya amalan yang diterima hanyalah dari orang yang bertakwa. Lah, yang disebut bertakwa adalah bila beramal karena mengharap wajah Allah, ikhlas karena mengharap ridho Allah. Itu yang pertama syaratnya. Bertakwa tadi syaratnya apa? Ikhlas. Tafsirannya, yang tergolong mutakin itu bila beramalnya ikhlas. Itu yang pertama. Imam Al-Ghazali yang kedua, mutaba'u atau ittiba'u rasul. Mutaba ini mengikuti contoh rasul, ya. Satu ikhlas, dua mengikuti contoh rasul. Atau sesuai dengan sunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, bisa mengikuti Al-Quran bermuara pada ikhlas, bisa mengikuti hadis,
Itu ya karena mempelajari ilmu, balik lagi ya. Karena dia alim, karena dia paham, faqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bahkan kita paham ya, Imam Bukhari perawi hadis yang nomor 1 ya, kesahihannya, menulis bab khusus dalam Sahih Bukhari-nya itu. Bab apa? Al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Bab apa, Din? Ilmu sebelum berkata, qaul dan amal. Jadi kita sebelum beramal di bulan suci Ramadan harus belajar ilmu seputar bulan Ramadan ya, atau amalan ibadah puasa dan yang mengiringinya. Begitu ya. Jadi al ilmu qabla al qauli wal amal. Imam Bukhari memiliki bab atau menulis bab itu didasari pada simpulan pemahaman beliau dari surat Muhammad ayat 19. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmuilah, fa'lam, pelajarilah, ya kan, alimlah, kuasailah, ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu. Hadirin Allah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah juga berdalil dengan surat Muhammad tadi, ayat yang 19 tadi. Beliau mengatakan bahwa ini menunjukkan keutamaan ilmu. Apa? Keutamaan ilmu. Ya. Hal ini sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah ketika beliau menjelaskan biografi Sufyan dari jalur Ar-Rabi' bin Nafi, bahwa Sufyan membaca ayat yang artinya maka ilmuilah ini tadi, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Surat Muhammad tadi ayat 19. Kemudian beliau mengatakan alam tasma annahu bada'a bihi faqala i'lam summa amarahu bil amal. Ya, beliau mengatakan, tidaklah engkau mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan mengatakan ilmuilah. Ilmuilah. Kemudian Allah memerintahkan untuk summa amarahu bil amal. Setelah mengilmui baru diperintahkan untuk beramal. Ibnul Munir ya rahimahullah menjelaskan maksud dari Imam Bukhari adalah bahwa ilmu adalah syarat benarnya suatu perkataan dan perbuatan. Bahwa ilmu, kami ulangi, adalah syarat ya benarnya suatu perkataan dan perbuatan. Suatu perkataan dan perbuatan itu tidak teranggap, nggak direken nggak masuk hitungan kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Oleh sebab itu, ilmu didahulukan dari ucapan dan perbuatan. Ingatlah bahwa ilmu itu pelurus niat dan yang akan memperbaiki
amalan. Tuh. Mu'adz bin Jabal berkata, al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu mengikuti di belakang ilmu. Ya. Ini dikuatkan betul ya, fondasi apa ini? Struktur berpikir logikanya. Ingat, agama Islam, peradaban ilmu. Ya. Mahfuzat nilai manusia itu juga karena ilmu wal adab. Buah dari adab, buah dari ilmu. Itulah yang ditampilkan manusia. Derajatnya menjadi manusia bila ilmu yang menjadi dasar beramal. Kemudian adab ya yang melahirkan akhlak mulia. Alhamdulillah. Oleh karena itu ya, uraian tadi menegaskan bahwa secara ilmiah agama kita ini agama yang rasional gitu ya, bisa diterima dengan akal. Agama kita ini menjunjung tinggi ilmu, ya, bahwa kita itu mengikuti saja, bahwa kita itu meneladani saja, bahwa kita itu mengamalkan saja apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pusaka ya, Al-Quran dan hadis. Yang ditinggalkan, yang kita pegang teguh, gigit dengan gigi geraham kita, maka kita selamat dari berbagai fitnah, dari berbagai penyesatan. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa saja yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Ya. Fa alaikum bisunnati was sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Ya, hendaklah kalian semua, kata Nabi, berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiin yang mendapat petunjuk. Petunjuk itu ilmu, dan kemudian Rasulullah mencontohkan pengamalannya, sahabat mengamalkannya. Jadi lengkap sudah teori dan praktek. Addu 'alaiha bin nawajid. Maka pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Imam Malik berkata, sesungguhnya aku hanyalah manusia yang bisa keliru dan benar. Lihatlah setiap perkataanku, jika ia mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, ambillah. Ya, sedangkan jika tidak mencocoki keduanya, maka tinggalkanlah. Innama ana basyarun ukhti'un wa usibu fangzuru fi qawli fakullu ma waqafa kitaba wa sunnah fakhudhu bihi wa ma lam iwafiq alkitab wa sunnah fatsrukhu. Itu pendapat dari siapa? Imam Malik. Kemudian juga ada kaul dari Imam Ahmad, man radda hadisa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Sesiapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berarti telah berada dalam jurang kebinasaan. Ar-Rabi, murid Imam Syafi'i, juga berkisah ada seseorang yang bertanya Al-Kisah kepada Imam Syafi'i tentang sebuah hadis.
Kemudian setelah dijawab, orang itu bertanya, lalu bagaimana pendapatmu? Maka gemetar dan beranglah Imam Syafi'i. Beliau berkata kepadanya, langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan kupijak kalau sampai kuriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian aku berpendapat lain. Ya, ini nggak boleh kalau sudah ada hadis Nabi punya pendapat lain. Imam Syafi'i juga berkata, kaum muslimin sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya sebuah sunnah Rasulullah SAW, maka tak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena mengikuti pendapat siapapun. Jadi pentingnya kita apa? Mengikuti sunnah. Karena itu kita betul-betul ya tafaqquh fiddin, mempelajari agama dengan benar sehingga amal-amalan kita sesuai ya dengan sunnah. Sebab ada hadis Nabi itu, man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Mudah-mudahan bermanfaat. Abi memberikan tarhib, fokus pada penguatan ya, motivasi untuk terus senantiasa meningkatkan ilmu ya. Secara khusus momentum di bulan suci Ramadan, maka kita akan membuat cerdas cermat ya, tanya jawab untuk kemudian mengasah, merecall, memanggil kembali memori para santri, pengetahuan antum tentang ibadah puasa dan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.